Al-aradi salasun. Adapun bumi, tanah, yaitu ada 3. Tanah ini ada 3. Saudara, manusia itu asalnya dari tanah. Ini kita orang nih asalnya dari tanah. Maka sifatnya tanah macam-macam, beda-beda. Ada orang kelakuannya rese, megelin mulu, bikin puyeng mulu sama kita. Patut diduga dia asalnya dari tanah sengketa. Rusuh terus. Ada orang kelakuannya pelin-pelan, labil, enggak pernah jejak, enggak istiqomah, angot-angotan ya. Ini patut diduga asalnya dari tanah urugan. Labil dia. Ada orang kelakuannya sombong mulu, itu patut diduga asalnya dari tanah tinggi dia. Asalnya. Ada orang demennya shopping, belanja mulu, patut diduga asalnya dari tanah abang dia. Abang, iya. Tapi kata Imamul Haddad enggak banyak. Al-aradi salat. Adapun tanah ada 3. Ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal qala'a. Pertama ada tanah, yaitu apabila disirami tanah itu maka menumbuhkan oleh tanah akan rumput-rumputan dan ilalang. Ilalang tuh rumput-rumput juga. Ada bumi yang kalau disiram menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sifatnya bumi begitu. Ketika namanya bumi subur, kalau yang kayak begini. Bumi bila dikenain air, buminya menumbuhkan tanaman. Yang kayak begini nih, wa masaluha minan nas. Adapun perumpamaannya, bumi daripada manusia, alladzi yata'allamu, yaitu orang yang mempelajari ilmu, wa yafhamu, dan paham ia fil ilmi, pada ilmu. Ada orang nih, kita ngaji nih 3 model hatinya. Kita ngaji nih enggak lepas dari 3. Pertama, hati kita hati subur, kayak tanah subur. Ketika disirami oleh hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada orang ngaji kemudian disirami oleh hujan ilmu, akhirnya dapat ilmu dan paham, ngerti. Paham itu namanya tumbuh-tumbuhan. Paham itu tumbuh-tumbuhan. Ilmu itu namanya hujan. Fakama annan nabata laisa ainal ma, sebagaimana bahwa tumbuh-tumbuhan itu bukan hakikat air, walakinnal ma'a sababu husuli, akan tetapi air itu penyebab hasilnya tumbuh-tumbuhan. Fakadzalikal fahmu, seperti demikian itu pemahaman. Laisa ainal ilmi, bukan hakikat ilmu, walakin anil ilmi yakunu, akan tetapi dari ilmulah ada oleh pemahaman. Ada orang hatinya subur sehingga dikasih ilmu ngerti, diterangin ngerti. Ini namanya orang yang hatinya subur. Ada orang kalau ditanya, paham murid, paham guru, guru yang paham, gua kagak. Paham guru yang paham, gua kagak. Ini namanya tidak masuk pada golongan pertama. Diajarinya kagak ngerti-ngerti. Diajarinnya kagak ngerti-ngerti. Capek sama guru. Diajarin. Akhirnya sama guru diajarin alif, ba, ta, sa, jim, jim nggak bisa bisanya fe. Jim, gurunya pegel, truk nih. Sekali lagi jim, gua kasih truk nih. Begitu. Sama guru tuh, begitu. Kalau udah pegel kayak begitu sama guru, kasih truk dia. Wal ardu tsaniyatu tumsikul ma'a. Adapun bumi yang kedua
model kedua, yaitu menahan oleh bumi akan air, wala tumbitul kala'a, dan tidak menumbuhkan oleh bumi akan rumput-rumputan. Wa masaluha minan nas, adapun perumpamaan bumi kedua daripada manusia, masalul ladzi yahfadul ilma, yaitu perumpamaan orang yang hafal akan ilmu, wala yafhamu minhu, dan tidak paham ia pada ilmu. Wa idza ra'aital alima la yazidu ala ma yasma'u fawadhaka, apabila kau melihat akan orang alim tidak melebihkan ia atas apa yang ia dengar, maka dia yaitu bumi yang kedua. Wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an yuwafiqu ma sami'a ilmi fa wal awwal, apabila kau melihat akan orang alim menambahkan ia atasnya akan sesuatu yang sesuai ia akan apa yang ia dengar dari ilmu, maka dia yaitu bumi yang pertama. Orang ngaji ada dua. Kalau dia ngaji, pas sudah ngaji ilmu dapat tapi tidak diajarin, ini namanya disebut bumi kedua. Ada orang, bang ngajarin tahlil, kagak bisa, takut lo jadi saingan gua, ntar lagi saingan gua ngurangin job gua. Ini namanya bumi kedua, cuma nampung doang, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Temannya ngaji aja nanya temennya, gua kemarin ketiduran jadi nggak ikut ngaji pasaran, tolong dong. Makanya jadi orang ngaji jadi orang kagak ngaji makanya jangan tidur, ngajarin kagak, ngomel aja dia. Ini namanya bumi yang kedua, ini yang model begini. Ajarin orang yang belum bisa, ajarin supaya bisa. Wal ardu salisatu, adapun bumi yang ketiga, ardun la tumbitul kala'a wa la tumsikul ma'a, yaitu bumi yang tidak menumbuhkan oleh bumi akan rumput-rumputan dan tidak menahan oleh bumi akan air. Wa masaluha minan nas, adapun perumpamaannya bumi daripada manusia, masaluman la yahfadul ilma, yaitu perumpamaan orang yang tidak hafal ia akan ilmu, wala yafhamu minhu, dan tidak paham ia pada ilmu. Fa ilqaul ilmi ila man hadhi sifatu idaatul ilmi, maka mengajarkan ilmu kepada orang yang ini karakternya, yaitu menyia-nyiakan ilmu. Fakama anna rabbal ardi, sebagaimana pemilik bumi, alladhi hadhi sifatu, yang ini ciri-cirinya bumi, la yasqiha, itu tidak menyirami ia akan bumi, wa yara anna saqya min idaa, dan dia memandang bahwa menyiraminya termasuk daripada menyia-nyiakan. Kadzalika yang bagi an la yulqal ilmu ila man yudayyi'uhu, seperti demikian itu sebenarnya bahwa tidak diajarkan ilmu kepada orang yang akan menyia-nyiakan ilmu, bal aula, bahkan apalagi. Jadi saudara, singkatnya kata Imam Haddad, hati ada tiga. Ada hati semisal tanah subur. Dua, ada hati semisal tanah aspal dan di semen. Kalau di semen nampung doang, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada hati semisal tahu daun talas, cuman lewat doang, enggak nampung, enggak numbuh-numbuhin. Ngaji begitu. Ada yang ngaji diajarin paham, ada yang ngaji diajarin ngerti tapi enggak paham, ada yang ngaji orang ngerti-ngerti, orang paham-paham. Maka mintalah sama Allah supaya kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. La tasbutud da'awi bil aqwal hatta taquma bi isbatihal bayyinatu minal af'al. La tasbutud da'awi, tidak tetap, tidak diakui oleh dakwaan-dakwaan dengan ucapan belaka, sehingga berdiri dengan menetapkan dakwaan oleh bukti minal af'ali, daripada perbuatan-perbuatan. Saudara, hamba ini di mata Allah ada dua. Apakah kita ini benar-benar muslim ataukah muslim KTP? Apa itu muslim? Muslim itu orang yang pasrah,
kepada Allah, siap diurus Allah, itulah namanya muslim. Maka pengakuan kita sebagai muslim enggak cukup dengan ucapan aja, kudu disertai bukti dengan tindakan nyata. Orang enggak cukup ngaku dia wali, gua wali, hebat. Lihat dulu, sholat enggak dia? Kagak sholat. Ini bukan wali. Yang kayak begini, kalau timbang bisa terbang, yang namanya burung enggak pakai wirid bisa terbang. Kalau bisa jalan di air enggak pakai wirid, kodok bisa jalan. Kalau bisa ngilang enggak perlu wirid. Kalau ngilang, setan habis ngegoda orang Bintaro, cepet banget ngegoda orang Doli. Kan Surabaya jauh, cepat dia ngilangnya. Jadi bukan itu, ketinggian itu dengan istiqomah. Jadi kunna talibal istiqomah, walasna talibal karomah. Kita harus punya moto, kami ini orang yang mencari keistiqomahan, bukan mencari keramat. Urusan kehebatan urusan Allah, keistiqomahan urusan kita. Jangan kita ngaku orang hebat, bukti nyata. Jangan kita bilang saya Pancasila, saya NKRI, buktinya bagaimana? Enggak bisa ucapan itu tanpa ada tindakan nyata. Kata Imam Haddad, la tasbutud da'awi bil aqwal. Dakwaan itu enggak bisa diterima dengan ucapan, sehingga harus dibuktikan dengan bukti-bukti tindakan nyata. Jangan kita ngaku-ngaku hebat. Jadi harus beda antara kita udah ngaji nih saudara dengan yang belum ngaji. Harus yang udah ngaji itu harus lebih benar, harus lebih baik dibanding kita sebelum ngaji. Jangan ngaji makin ugal-ugalan. Lihat beberapa suami ketika istrinya bilang, "Bang, alhamdulillah, syukur kita sama Allah bang, di kampung kita ini ada majlis taklim lagi." Lakinya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah. Kenapa? Seragam yang kemarin belum lunas. Ini pasti seragam baru lagi nih. Seragam baru lagi nih. Jadi kalimat itu belum, harus dibuktikan. Kita orang udah ngaji, udah mau pakai seragam kayak mau kagak kayak udah ngaji-ngaji aja. Mau pakai baju apa? Baju di majelis kita bebas. Mau kuning, putih, coklat, hitam, merah, apa aja boleh. Yang penting jangan sampai datang ke majelis ora pakai baju, ora pakai celana. Ngeri kalau begini nih. Sampai ada teman kita nikah, mau nikah bilang, "Guru, saya mau nikah dengan perempuan yang umurnya terpaut 5 tahun dengan saya. Bagaimana?" Rumus agama sepanjang yang saya tahu, tidak mengapa, Anda enggak masalah. Anda beda umur, enggak apa-apa. Yang penting beda kelamin. Bener enggak? Begitu. Jadi orang itu harus sesuai dengan ucapan dan tindakan. Maka berat jadi orang shodiq. Maka agama bilang wakunu ma'as shodiqin. Bukan wakunu minas shodiqin. Bukan. Wakunu ma'as shodiqin. Hendaklah Anda bersama orang yang jujur. Bersama itu apa? Mencintai. Sebab ma'iyah turisul mahabbah. Cinta dulu sama orang shodiq. Demen dulu sama wali-wali Allah, ntar jadi wali. Amalia apa dia bisa kayak begini hebatnya ini? Amalia apa ini wali ini? Amalia apa ini tokoh ini? Amalia apa ini tokoh ini? Pelajari itu, sejarah-sejarah itu. Nanti bakal jadi orang yang hebat. Begitu, karena mencontoh daripada apa yang dia lakukan tuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lasna wa in aksabuna karumat yauman alal abaina takil nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mislama fa'alu. Begitu Imam Ahmad bilang. Jadi enggak cukup sebagai statement tanpa ada tindakan nyata. Tindakannya mana? Tindakan. Sebab pengakuan
tidak diterima kecuali dengan tindakan nyata. Kalau kita ngaku cinta Allah, malamnya melek walaupun 2 menit, jangan gak melek. Kata Allah dalam kitab Zabur kepada Nabi Dawud mengatakan, ya Dawud, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza junna lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi. Dawud, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kalau malam datang dia ngorok. Bukankah yang namanya pencinta kekasih pengen ngapel berdua-duaan dengan kekasihnya? Kapan kita mau berdua-duaan dengan Allah? Malam melek, biar 2 menit nggak apa-apa, melek aja udah. Sebagai bukti kita ini cinta sama Allah, harus punya waktu khusus, nggak usah banyak, 5 menit dari 24 jam untuk duduk dengan Allah. Apa baca sholawat, apa baca ratib, waktunya tepat. Itu upayakan kayak begitu, jangan sekena-kenanya, yang tepat. Jam berapa kita bisa, beda-beda antara kita baca ratibnya. Saya bisanya maghrib, saya bisa subuh, saya nggak bisa maghrib subuh, repot itu karena saya di warung itu. Subuh masih belanja di Perbayoran, kan rame masih. Maghrib masih ini, saya bisa jam 12 malam, harus tepat. Itu baru bakal cepat kabulnya sama Allah. Tapi kalau yang goyang-goyang, kadang dohor, kadang asar, sekeburunya aja dah. Ini rada lama yang kayak begini, rada lama. Ada nggak yang model kayak begitu sekeburunya? Nggak ada, alhamdulillah. Idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai'i wa adamihi fala taqna' minha bidzalika hatta takhtabiraha bil amrayni jami'an. Apabila mendakwa oleh dirimu bahwasanya dirimu yaitu tidak membedakan oleh dirimu antara adanya sesuatu dan tidak adanya, maka jangan merasa puas oleh kamu daripada dirimu dengan demikian pengakuan, hatta takhtabiroha, sehingga kau menguji akan dirimu dengan 2 perkara tadi, jami'an, secara keseluruhan. Artinya diri kita ini benar enggak niatnya karena Allah dalam ngaji? Ngajinya karena Allah, tidak ngajinya karena Allah. Ini jangan langsung percaya, uji dulu dengan dua-duanya. Begitu juga kita, bener nggak kita ini antara ada duit dan nggak ada duit sama aja, antara untung dan rugi sama aja. Rugi disuruh sabar kalau dagang, untung disuruh syukur, syukur bagus, sabar bagus. Sebab Nabi bilang dalam hadis Baihaqi, al-imanu nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Iman itu satu kesatuan yang utuh terbelah 2, separuh pada syukur, separuh pada sabar. Bener nggak kita ini termasuk orang yang untung dan rugi biasa aja karena ada yang mengatur, tugas kita usaha, dicek kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana. Kalau kita normal saja berarti kita benar pengakuan itu. Ada orang, saya udah move on sama dia, move on, udah, ngapain dia perempuan kayak begitu, masa gua ditinggalin sama dia, tapi masih WA-an lagi sama dia, masih WA-an lagi. Lu namanya demen sama bini orang, dosa. Bini orang didemenin, nggak usah, kan udah dikawinin sama orang tuh perempuan, udah bininya dia. Udahlah, kita enggak. Kata kita, gua enggak demen sama dia, najong banget, tapi masih disimpan fotonya, buang. Buat kenang-kenangan kagak bisa. Siapa yang kayak begitu tuh? Aduh, ini nih, gaya ini. Laulal alamatu ladda'a kullu ahadin ma laysa indah, walakin bil alamati wal amarati yufarraqu bainas shadiqi wal kadhib. Andai tidak ada ciri-ciri, niscaya mengakulah tiap-tiap orang akan sesuatu yang tidak ada di sisinya. Tetapi dengan ciri-ciri dan tanda-tanda dibedakan antara yang jujur dan yang bohong. Semuanya ada cirinya, ada cirinya.
Kudu ada ciri. Ada orang bilang begini, guru saya ini demen banget sama guru nih, demen banget. Lah ada cirinya. Kalau demen main, ngaku doang demen main kagak mau. Ini namanya ada ciri-ciri, kagak bisa. Kalaulah kita mengaku cinta sama Nabi, mengaku cinta sama Nabi, tuh pengakuan tuh ada cirinya. Cinta tuh. Laulal alamatu, andai tidak ada ciri, tiap orang bakal mengaku cinta sama Rasulullah, cinta. Tapi ciri itu yang bakal membuktikan benar dan tidaknya. Waktu datang ke maulid kagak kebagian kebuli. Habis ini payah ini panitia ini. Tidak hormat sama tamunya Rasulullah. Masa tamu Rasulullah enggak dihormati? Kagak dikasih makan ini. Ini namanya pengakuan palsu. Begitu. Pengakuan palsu. Para habaib sepanjang yang saya tahu banyak itu, saya nggak mau karena orangnya nggak mau disebutin. Kalau datang ke maulid bawa aqua dari rumah, bawa aqua dari rumah, aqua sendiri, bawa air deh gitu dari rumah. Nanti waktu baca maulid tuh baca sholawat qasidah dibuka aja di air, buka, udah selesai tuh, bawa sendiri. Buat siapa? Buat anak-anak, buat anak-anak. Itu begitu. Maka anak-anaknya pada demen baca shot kayak begitu. Enggak kayak kita. Minta sama temennya, lu pelit lu, begitu. Bawa dari rumah, bawa. Jadi segala sesuatu tuh ada tanda, ada ciri. Kalau enggak ada ciri, enggak bisa. Sahabat Nabi itu begitu. Sahabat Nabi punya ciri-ciri. Wali aja ma'rifat ada ciri-ciri. Demen nama ilmu ada ciri-ciri. Itu ada ciri-ciri, semuanya ada ciri-ciri. Ini mondok belum tentu mondok itu bisa pintar, karena ada ciri-cirinya. Ada orang mondok makan tidur, badan gemuk. Nih, cakep nih badannya, badan yang cakep. Ilmu kagak bisa. Ini bahaya ini. Kayak begini nih. Ini mondok doang. Mondok tuh tidur, boarding tuh tidur. Hanya tidur doang, enggak ngaji. Segala sesuatu itu harus ada ciri. Mana cirinya? Jadi ada orang yang benar tawakalnya sama Allah, ada orang yang enggak benar tawakalnya, ada orang qanaah atau tidak. Ini cirinya. Kalau kita ini qanaah tuh, qanaah merasa cukup dengan pemberian Tuhan, akhlak baik. Qanaah tuh. Kita ini termasuk orang qanaah atau tidak? Cirinya gampang. Cirinya qanaah tuh gampang. Kalau makan enggak nyari yang enggak ada, itu namanya qanaah. Kita disediain nih oleh bini kita. Kata kita, sambelnya mana? Enggak, nih makan enggak ada sambelnya. Belum qanaah. Masih nyari yang enggak ada. Belum tinggi, masih rendah. Kalau yang tinggi makan yang ada aja udah makan. Enggak usah cari yang enggak ada. Begitu. Maka kata orang dulu, kalau makan jangan nyari ikan. Begitu. Kudu keempang masalahnya. Kalau nyari ikan jauh. Udah yang ada aja.